Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pada hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi untuk memenuhi tugas video ketiga pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Krisanti Widesti dengan NIM 2010112000331 dengan kelas 03 SAKP 009. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai PDRB pada Provinsi Kalimantan Barat. Apa yang dimaksud dengan PDRB? PDRB singkatan dari Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah tersebut. Atau PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit perekonomian pada suatu daerah tersebut. Selanjutnya mengenai faktor PDRB. Di sini terdapat 4 faktor PDRB. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD. Yang kedua, dana alokasi umum atau DAU. Yang ketiga, dana bagi hasil atau DBH. Yang keempat, penanaman modal asing atau PMA. Selanjutnya, mengenai fungsi PDRB. Fungsi PDRB yaitu mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara real dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Selanjutnya mengenai manfaat dari PDRB. Manfaat dari PDRB adalah untuk mengetahui tingkat produk neto atau nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh faktor industri, laju pertumbuhan ekonomi, dan pola struktur perekonomian pada satu periode tertentu pada satu negara yang biasanya pada 1 tahun. Selanjutnya mengenai PDRB pada Provinsi Kalimantan Barat. Pada PDRB Kalimantan Barat pada triwulan keempat tahun 2020 terkontraksi hingga -2,22% lebih baik dibandingkan dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya yang sebesar -4,31%. Dari sisi permintaan, semakin dalamnya kontraksi disebabkan oleh berlanjutnya penurunan kinerja investasi di tengah relatif membaiknya kinerja komponen lainnya. Dari sisi penawaran, penurunan kinerja pada beberapa lapangan usaha atau LU utama mendorong semakin dalamnya kontraksi pertumbuhan ekonomi. Memasuki triwulan ke-1 pada tahun 2021, perekonomian Kalimantan Barat diperkirakan membaik, antara lain didorongnya oleh momen Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN dengan penerapan protokol kesehatan sebagai bagian dari adaptasi kebiasaan baru atau ABK dalam kegiatan ekonomi. Pada sisi penawaran, membaiknya permintaan diperkirakan dapat meningkatnya kinerja pada LU perdagangan serta industri pengelolaan. Persentase realisasi pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Barat hingga triwulan keempat pada tahun 2020 tercatat sebesar 97,79%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan keempat pada tahun 2019 yang mencapai 100,67%. Namun terdapat peningkatan persentase realisasi pada anggaran belanja APBD Provinsi Kalimantan Barat hingga triwulan keempat 2020 yang tercatat sebesar 92,84%.
dibandingkan triwulan keempat tahun 2019 yang mencapai 91,05%. Demikian halnya dengan persentase realisasi belanja APBN dan TKDD di Kalimantan Barat hingga triwulan keempat di tahun 2020 yang tercatat sebesar 93,77% atau lebih tinggi dibandingkan triwulan keempat tahun 2019 yang mencapai 93,26%. Inflasi Kalimantan Barat pada triwulan keempat tahun 2020 tercatat sebesar 2,46% atau menurun dibandingkan dengan triwulan keempat tahun 2019 yang sebesar 2,59%. Turunnya inflasi pada triwulan keempat tahun 2020 tersebut didorong oleh masih berlanjutnya penurunan harga pada kelompok transportasi. Berdasarkan komoditasi, turunnya inflasi triwulan keempat tahun 2020 masih didorong oleh penurunan tarif angkutan udara akibat dampaknya pandemi COVID-19 yang menurun permintaan terhadap jasa angkutan udara. Pada triwulan ke-1 tahun 2021, inflasi diperkirakan meningkat. Momen peringatan Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN berpotensi meningkatkan permintaan masyarakat secara umum di triwulan ke-1 pada tahun 2021. Pada akhir triwulan keempat tahun 2020, DPK Perbankan di Provinsi Kalimantan Barat tumbuh sebesar 9,23%, melambatnya dibandingkan dengan pertumbuhan DPK pada akhir triwulan ketiga pada tahun 2020. Ia mencapai sebesar 12,70%. Kredit berdasarkan lokasi di Kalimantan Barat pada akhir tahun 2020 tumbuh sebesar 1,29%. Kondisi ketenaga kerjaan pada Provinsi Kalimantan Barat pada bulan Agustus tahun 2020 menurun angka tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada Provinsi Kalimantan Barat sebesar 5,81% atau meningkat dibandingkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 4,35%. Berdasarkan data bulan Maret tahun 2020, tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat menurun nilai tukar petani atau NTP di akhir triwulan keempat di tahun 2020 tercatat sebesar 117,01 atau meningkat dari akhir triwulan ketiga tahun 2020 yang sebesar 109,52. Perekonomian pada triwulan ke-1 tahun 2021 diperkirakan tumbuh, terbatas didorong oleh perayaan HBKN di awal tahun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sementara itu, perekonomian pada Provinsi Kalimantan Barat keseluruhan tahun 2021 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 seiring dengan berkurangnya dampak pandemi COVID-19. Tekanan inflasi pada Provinsi Kalimantan Barat pada triwulan ke-1 tahun 2021 diproyeksikan meningkat seiringnya dengan perkiraan meningkatnya permintaan masyarakat dalam rangka perayaan HBKN. Di awal tahun, tekanan harga diperkirakan berasal dari kelompok-kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta transportasi. Secara keseluruhan inflasi tahun 2021 diperkirakan masih berada dalam rentang target inflasi nasional yang sebesar 3,0 lebih 1%. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan informasi dan salah kata dalam menyampaikan presentasi tadi. Saya harap informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.